Dan bukan cuma Lazarus, orang yang 38 tahun sudah lumpuh. Ketika dia mau masuk ke kolam Bethesda selalu nggak bisa. Ketika Yesus katakan berjalanlah, saat itu juga orang 38 tahun gak jalan bisa jalan. Ada orang yang buta bisa melihat lagi. Orang yang tuli bisa mendengar lagi, saudara. Semua karena Yesus adalah kemuliaan Allah. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Terima kasih Pastor Bobby buat kesempatan saya boleh melayani di tempat ini. Memang nggak ada program sama sekali. Saya ke Hong Kong bulan lalu pun nggak ada program kemari. Bahkan 2 hari yang lalu mungkin 3 hari yang lalu kita nggak pernah pikir mau khotbah. Tapi karena ada panggilan ke Hong Kong, saya harus ikut dalam grup besar, ada 1.000 orang yang kita akan naik kapal pesiar, worship selama 5 hari di kapal pesiar dengan 1.000 orang. Saya datang ke Hong Kong, dan buat saya Hong Kong adalah tempat di mana ada power, ada the power of place. Ya, nggak semua tempat sama, saudara. Jadi seperti di Bethesda, ya Bethesda Pool, di kolam Bethesda, sering doa, di situ ada mujizat, kalau airnya goyang, ya, lalu sakit apapun nyemplung sembuh. Itu ada kekuatan dari tempat. Jadi di sampingnya, kiri kanannya, depan belakang nggak ada yang seperti itu, cuma di Bethesda. Dan kalau airnya nggak goyang, sakit apa nyemplung nggak bakal sembuh. Tapi waktu airnya goyang, di situ sakit apapun sembuh. Artinya ada the power of time. Yang kedua, yang ketiga ada the power of touch. Kalau yang nggak nyentuh juga airnya goyang nggak sembuh juga. Nah, buat saya Hong Kong punya 3 hal, punya the power of place, punya the power of time, dan ada the power of touch. Ada amin? Karena tahun 2015 kami pernah kemari, kami selama 4 hari ya di sini, kami di dekat airport itu kami bikin penyembahan. Dan 4 hari berturut-turut kami nangis di Hong Kong. Saya nggak tahu ada apa, tapi saya percaya ada Tuhan di tempat ini, saudara. Saudara, itu bukan saya. Sekali lagi terima kasih, hari ini saya menjadi orang paling ganteng ketiga di tempat ini, saudara. Selain Pak Bobby dan Pak John, saya adalah orang yang ganteng pada masanya dulu. Masih ya. Sekarang udah mendekati usia 70, saudara. Cucu saya udah 21 tahun, udah tinggi, ya, anak 3, di Australia 2, di NTT 1, lalu tinggal cuma berdua honeymoon tiap hari, saudara. Baik, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. PowerPoint-nya tolong diperlihatkan. Saya akan bicara sesuatu yang menurut saya sangat penting hari ini, yaitu tentang kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Ya, di sini saudara bisa lihat ada tulisan seperti ini, kemuliaan Allah. Jadi Allah tuh nggak bisa dilihat dengan mata seperti itu, karena Musa waktu dia lewat pun mukanya langsung putih, saudara. Nah, kemuliaan Allah itu menyadarkan bahwa semuanya berasal dari Allah. Karena ada ayatnya mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, saudara. Jadi kemuliaan itu sebenarnya bukan dari manusia, tapi dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Nah, 20 tahun yang lalu ada seorang pendeta, kalau saya sebut sangat terkenal, dia marahin song leader. Kenapa? Karena song leader itu bilang begini, ku beri kemuliaan, gitu nyanyinya gitu ya. Ku beri kemuliaan itu maksudnya manusia memberi kemuliaan dan hormat kepada Tuhan.
dimarahin sama pendeta itu, kenapa kita yang beri kemuliaan sama Tuhan? Gak boleh gitu, harusnya kemuliaan dari Tuhan. Memang salah menerjemahkan itu. Harusnya you deserve the glory, engkau layak menerima penyembahan gitu. Tapi buat saya, kok pendeta ini marah begini gitu. Saya jadi ingat kepada bapak rohani saya. Bapak rohani saya itu namanya Pak Julius Ishak, kalau dengar. Pernah satu kali di Tasikmalaya ada encek-encek, empek-empek yang udah tua. Kalau nyanyi semangat, bulirnya, sungguh heran gitu. Asal percaya saja, sebuah sakit hilanglah. Oh, itu nyanyi kenceng gitu. Kata Pak Julius, cek, salah, bukan bulirnya, bilurnya gitu. Si Incek bilang gini, ya pakai bulirnya aja sembuh katanya. Tapi whatever lah, buat Tuhan mau bulir mau bilur yang penting hatinya. Amin, amin. Kita pun sama juga saudara, kalau kita mau nyanyi ku beri kemuliaan, Tuhan gak marah juga lah. Amin saudara. Nah, kita mau ngerti apa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan Allah, kemuliaan dan kemuliaan Tuhan, ya. Kalau menurut saya, kemuliaan itu kalau di Wikipedia saudara melihat adalah derajat atau kedudukan yang tinggi, sering jadi simbol batu mulia seperti emas, berlian. Karena untuk mencapai kemuliaan tertinggi perlu perjuangan yang berat, ada pengorbanan, kesabaran dan kerja keras untuk mencapai hasil yang memuaskan. Maksudnya seperti batu mulia, berlian, yang emas, yang sulit-sulit itu didapatkannya nggak gampang, saudara. Untuk yang mulia itu ada usaha, kerja keras gitu. Itu yang dimaksud dengan kata kemuliaan. Tapi yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah adalah kehadiran Tuhan dengan segala kemegahannya, kuasanya, serta kekudusannya, dan membawa dampak kepada manusia. Ya. Saya mau kasih urai, ada tiga kejadian. Yang pertama, kemuliaan Tuhan pada perjanjian lama, kemuliaan Tuhan pada zaman Yesus, dan kemuliaan Tuhan pada zaman sekarang. Dalam perjanjian lama, ya, dikatakan dalam Keluaran 40 ayat 34 dan 35, ketika Musa membangun kemah suci ini ya, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Musa membangun kemah suci sampai dia nggak bisa masuk ke tempat pertemuan karena ada kemuliaan Tuhan. Dan itu yang membuat Musa bisa bertahan 40 tahun di padang gurun, saudara. Nggak bawa minuman seperti yang kita miliki hari ini, aqua yang banyak gitu, saudara, di padang gurun. Nggak bawa makanan McDonald atau apapun yang cukup, saudara. Tapi 40 tahun dipelihara oleh Tuhan, itu karena ada kemuliaan Tuhan atas Musa. Ada amin? Nah, untuk membangun hal yang seperti itu, saya kasih lihat gambar sedikit. Kemah yang dibuat oleh Musa bukan tenda yang seperti kita lihat di kantor tentara dan sebagainya, tapi bentuknya kira-kira seperti inilah, nggak mudah. Dan apa yang dibawa oleh Musa dikatakan begini ya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu apa? Emas, perak, tembaga, dan lain-lainnya. Saya nggak sebutkan, nanti kalau mau bahannya minta saja Pak ini. Tapi kalau saya note di sini ada emas. Yang pertama itu emas, karena emas itu waktu itu harganya mahal. Berapa banyak emas yang dibangun untuk membangun bait suci Musa ya? Emasnya berat yang dibawa
Nah, segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus ini, yakni emas dari persembahan unjukan ada berapa? 29 talenta. Yang belakangnya nggak usah dilihat lah. Ya, 29 talenta itu, satu talenta 34 kilo, saudara. Berarti itu hampir 986.000 gram. 986 kilo. Emas itu 1 ton itu kecil, saudara. Cuma mungkin sebesar mimbar solid ke bawah, itu 1 ton. Karena BD-nya besar. Nah, 1 ton emas, kalau emas sekarang harganya emas berapa? Gak tahu, pada gak punya emas. Tapi habis dengar khotbah ini, saudara pasti punya emas banyak nanti. 1 ton emas, kalau harganya emas 1 juta, berarti 1 triliun loh. Musa membangun kemah suci, pantesan kemuliaan Tuhan turun di situ. Mahal harganya, saudara. Dibawa, dibongkar, dipasang, kemuliaan Tuhan turun. Cukup makan, cukup pakai 40 tahun, saudara. Bisa mengerti? Itu pada waktu perjanjian lama. Satu lagi, pada waktu perjanjian lama, ada seorang yang bernama Salomo, saudara. Salomo membangun bait suci. Bentuknya pasti lebih bagus, lebih hebat, ya. Karena Salomo adalah orang kaya, ya. Kurang lebih seperti ini. Perhatikan emas yang dibawa, saudara. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yaitu mesbahnya, mesbah emas, meja emas, tempat menaruh roti sajian, kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah. Udah, saya nggak sebutkan lah. Tapi itu emas semua, saudara, yang dipakai oleh Salomo, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika bait suci Salomo jadi, saudara? Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 10-11, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu, saudara. Rumah yang dibuat oleh bait suci oleh Salomo. Dan apa yang terjadi setelah itu? Orang ngirim, namanya ada Ratu Sheba, saudara, ya. Lalu diberikanlah kepada raja 120 talenta emas dan tempat banyak, ya saya nggak sebut yang lain lah. Saya lebih tertarik dengan emasnya doang, saudara. Ratu Sheba ngasih emas 120 talenta, berarti 4 ton. Kalau 1 gramnya harganya 1 juta, itu 4 triliun, saudara. Itu baru seorang yang namanya Sheba. Lalu raja-raja lain, nah lihat bawahnya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar dan sebagainya. 666 kali 34 ada 22 triliun kalau dalam rupiah, saudara. Bayangkan, bait suci itu bisa menarik, bait suci yang benar bisa menarik harta bangsa-bangsa datang, saudara. Bisa mengerti? Karena ada kemuliaan Tuhan. Ini pada waktu perjanjian lama. Lalu kita lihat yang kedua, pada waktu perjanjian baru, waktu zaman Yesus. Dikatakan begini, Ia, Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Pada zaman Yesus, Yesus adalah bait Allah yang hidup. Yesus adalah kemuliaan Allah. Halo? Amin? Amin? Ya. Jadi pada zaman dulu ada bait suci Musa, bait suci Salomo. Yesus adalah bait suci yang hidup. Halo? Nah, dikatakan dalam Yohanes 11, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata,
Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Waktu itu menghadapi seorang bernama Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Bisa mengerti? Dan ayat berikutnya ini banyak yang saya potong. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Dan orang yang mati 4 hari tadi mungkin sudah mulai bau bangkai, bisa hidup kembali, bisa keluar dari kuburnya. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah. Dan bukan cuma Lazarus, orang yang 38 tahun sudah lumpuh. Ketika dia mau masuk ke kolam Bethesda selalu nggak bisa. Ketika Yesus katakan berjalanlah, saat itu juga orang 38 tahun nggak jalan bisa jalan. Ada orang yang buta bisa melihat lagi, orang yang tuli bisa mendengar lagi, saudara. Semua karena Yesus adalah kemuliaan Allah. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang adalah kemuliaan Allah, saudara. Sekarang yang agak panjang sedikit ceritanya zaman sekarang. Kita mau baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Tunjuk kiri kanan di depan belakang, kamu bait Allah. Saya jadi ingat 18 tahun yang lalu ada kegerakan anak-anak muda di Amerika. Saya dan Pak Daniel Panji dan Pak Charles Yonan dan ada beberapa teman yang lain, Pak Hendrik dari Bali. Kami berangkat ingin melihat kegerakan Tuhan tentang anak-anak muda, saudara. Lalu kami lihat, itu anak-anak muda, masih anak-anak SMP waktu itu ya, on fire banget gitu. Saya senang melihatnya gitu. Lalu ada seorang anak muda dari sana yang melihat kami, bapak-bapak semua, dia bilang gini, kami di Amerika anak-anak muda digerakin Tuhan. Tapi nanti katanya, orang-orang Indonesia yang akan dipakai Tuhan, para ibu-ibu katanya. Nah, kita ini bapak-bapak, saudara, masa ini bilang ibu-ibu? Ini profetik apa? Tapi hari ini saya lihat di Hong Kong ibu-ibu yang bakal dipakai luar biasa. Akan luar biasa, saudara. Karena saudara ada di tempat yang benar sini. Banyak orang kerja di luar negeri di mana-mana, tapi cuma di Hong Kong orang bisa percaya Yesus, saudara. Bisa mengerti, saudara? Semua karena Tuhan. Dari dia, oleh dia, kepada dia, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ternyata bait Allah siapa? Kita. Bait Allah adalah kita, dan saya percaya Roh Kudus nanti yang akan manifestasi dalam hidup kita. Dan bukan kebetulan mungkin hari ini tanggal 19 seluruh dunia sedang memperingati pencurahan Roh Kudus hari ke-10, hari terakhir hari ini. Ya. Dan nanti saudara jangan kaget begitu pulang-pulang kemuliaan Tuhan turun atas setiap saudara. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa manifestasi dalam hidup kita? Ada 3 hal. Karena Yesus kita dipermuliakan. Lihat Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12, 13 saya baca. Begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya uraikan. A, pertama, yang ayat 11 dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya apa? Artinya kita bisa selamat karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Namanya justification. Amin. Dibenarkan. Kita ini tadinya orang-orang gak benar semua. Halo. Bukan orang yang baik. Halo. Amin. Tapi kita dibenarkan karena Tuhan Yesus mati buat kita. Makanya di Titus 3 ayat 7 mengatakan begini, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dan ayat yang kelima mengatakan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingat, saudara semua bisa selamat bukan karena perbuatan baik saudara, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita nih orang yang dibenarkan. Kalau ujian sekolah tuh, aduh, tadi salah ngisi. Waduh, saya 50, saya salah tinggal 50. Tuhan bilang udah tenang. Katanya gurunya, ini kan dosennya Tuhan Yesus, dibenerin semua aja gitu. 100. Waduh, kita kan seneng saudara, betul? Kita nih orang yang gak beres kok. Tuhan bilang dosamu merah seperti kermiji, aku putihkan seperti salju. Dosamu merah seperti kain kesumba, aku putihkan seperti bulu domba. Halo. Amin. Bukan masalah dosa besar dan kecil, saudara. Saudara punya dosa kecil, apa bisa masuk surga? Gak bisa. Surga itu kudus, mulia. Gak mungkin saudara bisa masuk surga dengan membawa dosa besar atau kecil. Tapi kita bersyukur, Tuhan gak peduli dosamu besar atau kecil, Tuhan hapus semua. Amin. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal ibadah kita, karena kita memang dibenarkan. Justification. Gak ditimbang-timbang lagi mana yang benar, mana yang salah, saudara. Amin. Semua dihapus sehingga saudara layak masuk di dalam kerajaan surga. Ada amin? Bilang kiri kanan, kita ini dibenarkan, bilang sama Tuhan. Bersyukur, bilang. Bersyukur. Amin. Gaya bahasanya, bersyukur guys. Amin. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Kita dibenarkan. Tapi perhatikan, Tuhan gak puas kalau kita cuma dibenarkan, saudara. Tapi Tuhan ingin kita memasuki langkah yang kedua. Nanti kita dikuduskan. Artinya sanctification. Dikatakan di ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana. Bijaksana seperti apa yang Tuhan, bukan bijak sini, saudara. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang
ini. Bisa mengerti? Jadi mendidik artinya setelah kita dibenarkan, kita itu dikuduskan. Dikuduskan itu disanctification, dibersihin semua kotoran-kotoran kita yang nempel, yang dari kecil mungkin ada di otak kita, semua dibuang sama Tuhan. Semua dibuang lewat proses, saudara. Bisa mengerti? Mungkin agak susah, tapi nggak apa-apa, saya coba terangkan ya. Kalau untuk mendapat emas yang murni, emas yang 99,9 karat itu ya, ternyata emas yang kotor atau emas yang biasa itu harus dipanaskan sedemikian rupa sampai nanti kotoran-kotorannya batu atau besi bisa naik ke atas. Nah, naik ke atas itu disebutnya sangga. Nah, sangga itu harus diambil, lalu dibuang, beberapa ulang dipanasin lagi, diambil, setelah itu dibuang. Nah, kalau udah dibakar udah nggak ada kotoran lagi, itulah emas yang murni. Kalau di Jakarta disebut dengan antam, 99,99 karat. Artinya murni, udah nggak ada kotoran lagi gitu. Nah, itu yang namanya yang mendidik supaya kita meninggalkan yang namanya kefasikan. Ya, kita mungkin dari kecil udah belajar dari orang tua kita yang salah, suka marah, suka emosi, suka benci, suka kesel, suka sebel. Nah, pada waktu kita sudah dibenarkan, Tuhan ingin segala kotoran-kotoran itu dibuang. Lewat cara Tuhan. Halo. Ya, Tuhan nggak puas kalau cuma dibenarkan, tapi Tuhan mau kita dikuduskan. Saya kasih contoh, saya bukan Kristen dari sejak saya kecil. Saya Kristen setelah saya nikah dengan istri saya. Ya, sebelumnya kami simpatisan. Ya, saya ini orang yang emosional dulu, saudara. Ya, kalau saya kan kecil, saudara. Dan kalau dia dari kecil diajarin, kalau mau berantem sama orang, pukul duluan aja gitu. Karena kecil, akhirnya babak belur saya. Karena pukul duluan, saudara. Karena udah terbiasa begitu. Pokoknya pukul dulu, pokoknya untung sekali udah ya. Yang penting kita itu kebiasaan itu masih ada. Setelah kita dibenarkan, itu masih ada, saudara. Sehingga dengan istri pun pernah lagi ribut sedikit, saya lempar jam khas dari perkawinan, pernikahan nih, kita nikah, udah ada orang kasih jam bagus, dilempar. Pintu rumah, saya tendang, boom, sampai bolong. Itu kelakuan saya. Satu kali saya udah hidup benar, ya, saya udah nggak pernah sama sekali berbuat yang negatif, 100% lah, udah lahir baru. Tapi istri saya masih curiga, yang nggak mungkin punya gitu. Akhirnya saya ambil, dia di bawah, saya di atas, dispenser saya angkat, saya banting. Wah, udah dibanting, saudara, lantaran kesel, dituduh terus. Tuhan bilang, minta ampun sama istri. Saya bilang, salah dia, saya nggak apa-apa. Minta ampun. Waduh, saudara, saya minta ampun, dia yang salah, saya minta ampun, saudara. Nah, tapi setelah itu saya nggak pernah dibanting-banting lagi tuh. Itu namanya dikuduskan. Yang kedua, dulu saya kalau naik motor, paling seneng. Kalau ada orang mepet, saya pepet sampai masuk kali. Karena dari kecil udah begitu, bisa mengerti? Tapi setelah saya pelayanan, mulai melayani hamba Tuhan, shalom, ketawa, saudara. Satu kali saya ngisi bensin, dulu zaman ngisi bensin tuh motor, mobil tuh sama-sama, nggak ada khusus buat motor gitu. Tiba-tiba ada motor yang main nyelak aja, enak aja dalam hati saya. Nggak tahu nih, udah banyak Roh Kudus di dalam hati saya. Kok bisa berani gitu anak itu? Saya pepetin aja, sampai dia nggak bisa masuk jalan. Udah nggak ada, enak aja, orang ngantri, lu main ambil gitu. Udah,
Saya begitu keluar pom bensin, tiba-tiba mobil saya bunyi, saudara. Tuh, dilempar batu gede, saudara. Saya uber, mau saya tabrak, dia belok ke kiri, saya terus uber. Dia jalurnya pindah jalur yang berlawanan, saudara. Dia lawan, saya pakai mobil jalur yang berlawanan, saudara. Itu orang bilang mungkin ngawur, saudara. Karena nggak ada yang berani, cuma Tony Mulia berani itu. Emosi, saudara. Dan akhirnya dia masuk gang kecil. Setelah masuk gang kecil, aduh, itu rasanya salah banget, apa banget. Sampai saya malamnya saya minta dilayani seorang hamba Tuhan secara almarhum, namanya Pendeta Yustin Secowijoyo. Dia bilang, Pak Tony, nggak apa-apa, itu adalah kotoran-kotoran yang dulu pernah ada di hati kamu. Nah, di situ saya sekarang, aduh, nangis semalaman saya, saudara, di rumah dia, dipeluk sama dia. Tapi setelah itu, sekarang saya kalau ada orang mau mepet saya tenang aja, saudara. Orang mau nyusul saya, masa bodoh aja, saudara. Sampai istri saya bilang, naik mobil yang paling lambat tuh saya. Bisa mengerti? Kenapa? Karena Tuhan ingin kita dikuduskan. Segala marah, benci, dengki, iri hati, itu nggak ada lagi pada diri kita. Bisa mengerti? Amin. Sekali lagi saya katakan, Tuhan ingin yang pertama membenarkan kita dibenarkan, justification. Yang kedua, Tuhan ingin kita mengalami yang namanya sanctification, dikuduskan. Tetapi ada yang ketiga yang sangat penting, C. Kita ingin Tuhan permuliakan. Makanya ayatnya dibilang gini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan, bukan cuma dibenarkan, nanti kita akan dikuduskan, semua dikobuang kotoran, tapi bukan cuma dikuduskan, tapi kita akan dipermuliakan. Amin. Kalau kita dipermuliakan, makanya Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Target Tuhan buat saudara bukan cuma dibenarkan, bukan cuma dikuduskan, tapi akan dipermuliakan. Kalau kemuliaan Allah sama saudara, mungkin apa yang enggak saudara lihat, apa yang saudara enggak dengar, apa yang enggak timbul di hati saudara, Tuhan berikan kepada siapa yang mengasihi dia. Gak usah minta. Ya, kita kan sekarang doa, gak salah doa. Tetapi kalau kemuliaan Allah dinyatakan, apa yang saudara mungkin gak doakan, Tuhan kerjakan. Kalau kemuliaan Allah itu ada. Tapi gak ada kemuliaan yang datang begitu saja. Kemuliaan itu pasti datang di balik masalah. Bisa mengerti? Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 11 ini tentang Yesus. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi kita kok nggak salah kok menderita. Yesus nggak salah menderita, tapi di balik penderitaan ada kemuliaan. Bisa mengerti? Dan dalam Roma dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita udah benar difitnah, kita nggak salah kok diperlakukan seperti itu. Saya bilang, diam.
Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, karena di balik itu ada kemuliaan. Bisa mengerti? Dan yang terakhir ayatnya, ini ayat seperti apa yang tema dari GBI, dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di depan mungkin ada masa-masa yang gelap, don't worry dengan masa yang gelap. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Tolong ada gambar tadi. Pada tanggal 18 Maret yang lalu, istri saya ada janji untuk operasi kakinya. Ada lemak ini ya. Ada lemak yang harus diangkat gitu. Nah, pagi-pagi ketika kami mau janji sama dokter jam 7 pagi, saya tiba-tiba kepala saya leng-lengan gitu, gelap-gelap. Memang saya pernah mengalami sakit jantung, bukan sakit jantung, gejala jantung lah. Karena saya penderita COVID pertama di Indonesia, Maret 2020. Ketika itu ya kalau nggak Tuhan tolong dia udah nggak ada, saudara. Ya, tapi saya mau antar istri saya di dalam keadaan gelap, akhirnya agak siang kami antar. Waktu sampai di rumah sakit, saya deg-degan. Saya periksa di situ, ternyata diklik lagi satu, saya waktu diperiksa, detak jantung saya 137. Ini nggak boleh. Detak jantung itu antara 60 sampai 100. Di atas itu nggak benar, karena saya nggak olahraga, ngapa bangun pagi, saudara. Nah, saya harus ambil inisiatif ke rumah sakit di mana saya diperiksa sama dokter jantung. Jadi istri saya ditaruh di rumah sakit satu, saya ingin ke rumah sakit yang lain karena udah ada data saya di sana. Nah, sebelum saya jalan, besan saya itu mengalami masalah. Salah dari semalam, gak sadarkan diri, udah buang air di ranjang 2 kali. Dan udah ditanya apapun gak bisa. Dia dulu perokok berat, saudara. Udah pernah pasang ring, udah beres pasang ring, masih suka ngerokok juga. Saya juga rada sebel sama mertua saya, sama besan saya. Kenapa? Saya punya cucu, saudara. Cucu saya nggak suka juga dia ngerokok, ya, tapi dia ngerokoknya kuat banget gitu. Udah gitu, sekarang cucu saya tinggal di Australia, dia bilang, "Opa, di Australia nggak boleh ngerokok tuh, ada tandanya nggak boleh di Australia ngerokok." Ya nanti opa ke sana, opa copot katanya itu tandanya katanya. Masa bilang begitu sudah. Dan akhirnya dalam keadaan koma seperti ini, klik lagi satu, dia nggak bisa diajak ngomong apapun malam itu. Lalu istrinya, besan saya perempuan, telepon saya. Saya bilang, ya saya nggak bisa ke sana karena saya mau ke rumah sakit. Istri saya juga di rumah sakit. Di rumah sakit dia jauh juga di sana. Tapi ayo kita doa aja, saya bilang. Nah, saya tempelin dia ke orang yang sakit. Ngapain ditempelin yang sakit? Yang sakit denger juga enggak. Kamu lah, ya, maksudnya besan saya perempuan. Doanya gimana? Harus percaya. Kita harus percaya dengan fakta. Kenyataan ini kenyataan fakta. Tapi saya percaya ada kemuliaan Tuhan di atas fakta. Bisa mengerti? Semua orang pintar, nabi, rasul, semua raja mati itu fakta. Cuma Yesus yang bangkit. Itu kemuliaan dalam tubuh kemuliaan yang baru. Amin. Jadi saya bilang hari ini percaya dengan fakta, tapi saya akan berdoa di jalan saya sembari naik mobil, saudara. Saya akan bicara, saya bilang kita minta supaya kemuliaan Tuhan turun buat kita semua. Saya berdoa, dia nangis. Suaminya udah gak bisa diajak bicara. Dan akhirnya begitu udah selesai, saya bilang kemuliaan Tuhan turun buat keluarga kami. Saya ke rumah sakit, saya dicek, normal. Sampai hari ini normal, saudara. Istri saya sampai hari normal, udah bisa jalan-jalan, saudara. Dan dia yang sakit ini, saudara, normal lagi, saudara.
normal lagi. Dan yang luar biasa, kata dokter, ini mungkin dari berapa juta orang cuma satu. Kenapa? Harusnya di bypass, tiba-tiba ada saluran yang bisa nyari sendiri, saudara. Tumbuh sendiri. Itu dari berapa juta orang cuma satu katanya. Dan sampai hari ini sehat. Kerjanya apa? Cari jiwa, bawa ke tempat saya. Pak Tony doain. Dia datang ke rumah saya, minta didoain juga, saudara. Sekarang on fire banget dalam Tuhan. Memang harus ketemu masalah dulu, saudara. Amin. Saya mau tutup dengan pujian, boleh ya? Nyanyi satu lagu, Pak Bobby ya? Nggak apa-apa ya? Saya ingin supaya apa yang saya sampaikan ini terimpartasi, bahwa lagunya Morin aja, Molin Pawelian. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu ditinggikan di atas pujian, di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuh kita hati bersemayam di tanah.
beberapa orang di ruangan ini yang dilawat Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan di Hong Kong ini. Hamba berdoa Tuhan, meteraikan firman-Mu pada hati kami masing-masing. Biar setiap kami menjadi orang yang dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu pada hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan